Oke, selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama Koko Daniel. Jadi pada sore hari ini Koko mau membahas tentang materi English 1 ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar dengan menggunakan soal UTS English 1 tahun 2018-2019. Jadi soalnya itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada reading, yang kedua ada vocabulary, dan yang ketiga ada structure. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama yaitu reading. Nah, di sini kita disuruh membaca dan memahami suatu artikel ya. Oke, Koko coba baca dan jelaskan. Today we are told we live in a rapidly changing technology driven world, hungry for the better, more powerful products. More money than ever is spent on research, development, and invention. Yet it is generally accepted that 8 out of 10 new products fail. Worryingly, the ratio has remained constant over the past 30 years. Two conclusions can be drawn. Either consumers are not as interested in innovations as we think, or they are not being offered the right products. Art Fry knows a thing or two about innovation. He invented the post-it note in behalf of 3M. People hate change, and many companies still don't really understand that, explains Mr. Fry. People follow their own established patterns. They figure that even if a new product is better, perhaps all the work involved in learning how to use it and getting accustomed to it simply isn't worth it. Not necessarily, maintains Vijay Joly, professor of strategy and technology management development in Lausanne, Switzerland. He has identified a number of elements crucial to success. The first is what I call the use paradigm. What is the product going to be used for and how? Take multimedia functions, for example. Some contend that they are part of the personal computer paradigm, that people will access and use them as they do with PCs. Others believe it's a television paradigm. It's a passive process rather than an interactive one. Either way, you need to be very clear about what your product is for. Another factor to keep in mind is that more often than not, class association is more important than added value. He adds, that is, in class association, when designing a product, avoid making it unique. People will accept a substitute for an existing product much more easily if they can relate it to the existing product. Of course, it has to be a better substitute as well. The only exception to this is when the relative added value of the new product from the consumer's point of view is immensely greater, but that is extremely rare. Bearing this in mind, consumers will reject, say, a pyramid-shaped television even if it is a 10% better than existing ones, because it will not have the required class association. According to Professor Joly, a conventional-looking television that is just 2% better has more chances of success than the pyramid TV. Oke, di sini yang pertama ada dari reading adalah true or false. 10 points ya. Jadi nilainya 10. Di sini ada 5 soal. Jadi kita disuruh menentukan apakah statement atau kalimat ini itu benar apa enggak. Yang pertama adalah Professor Joly entirely agrees with Art Fry. Professor Joly setuju sepenuhnya terhadap Art Fry. Di sini dari bacaan Art Fry bilang bahwa intinya adalah people hate change and many companies still don't really understand that. Sedangkan Vijay Joly ini profesornya utamanya adalah dua hal. Dia membahas tentang use paradigm dan class association ya. Jadi tentu saja dua orang ini membahas hal yang berbeda. Jadi kita di sini pilih false. Begini, karena Vijay Joly has a different opinion, memiliki opini yang beda dari Art Fry. Yang kedua, Professor Joly has identified only one thing that is very important for the success of new products. Di sini kita jawab false ya, soalnya Vijay Joly ini identify-nya ada dua important factors, bukan cuma ada satu aja, yaitu tentang use paradigm dan class association. Yang ketiga, the use paradigm is concerned with how and why the product is going to be used.
Nah, ini jawabannya adalah true. Mengapa use paradigm itu nomor 3 itu true? Karena sebelumnya udah dibahas di bacaannya ya. Soalnya use paradigm adalah what is the product going to be used for and how. Nah, di sini juga how and why the product is going to be used. Ini kan adalah pernyataan yang sama ya, makanya kita menjawabnya adalah true. Nomor 4 dan nomor 5 juga true, soalnya ini juga ada di bacaan. Some people think that multimedia will be accessible through PCs. Some people think that multimedia will be accessible through PCs and TV gitu. Ini ada di bacaan juga, yaitu di sini ya, that people will access and use them as they do with PCs. Atau others believe it is a television paradigm. Nah, ini udah dibacaan, jadi jawabannya dua-duanya true. Bagian 2 dari reading yaitu answer these questions. Yang pertama, where do companies spend a lot of their money and did that give benefit? Companies itu spend a lot of money on research, development, and innovation. Dan apakah memberikan benefit? Iya, memberikan, tapi cuma 2/10 dari semuanya. Soalnya di sini dari bacaan kita bisa lihat di sini. More money than ever is spent on research, development, and invention. Yet it is generally accepted that 8 out of 10 new products fail. Nah, jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa company itu menghabiskan banyak uang dalam R&D dan innovation, tapi cuma 2/10 produk baru yang berhasil gitu. What is one reason why products fail? Ini juga ada di bacaan, yaitu di sini. Two conclusions can be drawn. Either consumers are not as interested in innovations as we think, or they are not being offered the right products. Nah, kalian bisa pilih salah satu, itu kan ada dua. Nah, ini kok tulis dua-duanya aja di sini biar kalian tahu. Yang ketiga, what is one factor success for a product to be accepted by customers? Ini Koko kutipnya dari Vijay Joly ya. Jadi menurut dia untuk a product to be accepted by customers itu ada dua hal, yaitu a product has a use paradigm atau a product has a class association. Atau kalian juga mau mengambil dari Art Fry gitu, misalnya, tapi dia di sini nggak menjelaskan ya bagaimana produk berhasil, dia cuma bilang bahwa R&D itu jelek ya. Mungkin jawabannya ini aja. Nomor 4, which one is more important for customers, the use of product or its value? Nah, ini ada di bacaan dari perkataan Vijay Joly tadi. Kita bisa ambil dari yang class association ini. People will accept a substitute for an existing product much more easily if they can relate it to the existing product. Of course, it has to be a better substitute as well. The only exception to this is when the relative added value of the new product from the consumer's point of view is immensely greater, but that is extremely rare. Dia juga sebut di atas ini, another factor to keep in mind is that more often than not, class association is more important than added value. Itu ya paling penting. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa use paradigm ini adalah juga use of product. Nah, menurut Vijay Joly bacanya, the use of product itu lebih important daripada value-nya. Mengapa? Karena because if a product has an amazing value but is hard to use, people won't use it. Atau karakteristiknya nggak sama yang seperti lama, jadi orang nggak bisa menggunakannya. Jadi orang nggak bisa menggunakannya, soalnya cara memakainya beda begitu. In your opinion, why do you think a pyramid-shaped TV would fail? Ya, ini juga dari bacaannya. Sebenarnya ini bukan menanyakan opini kita, tapi opini kita setelah membaca ini. Kenapa sih? Jadi karena it doesn't have a class association related to existing products. Misalnya adalah normal television yang biasanya memiliki bentuk persegi panjang ya, tentu saja gitu.
Selanjutnya ada vocabulary. Nah, vocabulary itu artinya adalah words ya, kata-kata. Jadi kalian harus banyak belajar baca kamus untuk mengetahui arti dari kata-kata berikut, mulai dari tangible assets, reward, bureaucracy, contract, revenue, produce, tactic, hierarchy, go public, and board. Sama board ini jawabannya udah Koko gabungin ya, kalian kalau mau baca pengertiannya ya silakan. Yang B juga, ini kalian harus banyak mengerti arti dari kata dan baca banyak kamus mungkin ya. Atau kalian biasanya ini sih keluarnya kata-kata ini dari buku ya. Mungkin kalian tanya dosen kalian yang keluar di tahun ini itu dari yang mana. Biasanya dari exercise di buku gitu, kalian bisa nanya. Ya, dari yang sini ada nomor 1 sampai 10 juga udah ada jawabannya di sini. Koko udah buat. Misalnya yang satu adalah C, yaitu trade. Formerly business implement exchange for things people wanted or needed. Nah, kata lain exchange atau sinonimnya itu apa sih? Ternyata kita lihat dari pilihannya di sini yang paling cocok adalah C, yaitu trade. Nah, begitu caranya untuk vocabulary. Mungkin kalian bukan persiapannya adalah dengan membanyak baca ya dan mengerti banyak arti kata-kata begitu. Ini langsung aja ke structure bagian terakhir. Yang pertama ada conditional sentences, yaitu jika suatu keadaan itu terpenuhi, apa yang akan terjadi di masa depan. Di sini ada nomor 1. If Miss Jessica has enough bread, she, pilihannya adalah A, will bake some baked bread filled with sweet banana this afternoon. Mengapa? Karena pasangannya simple present. Kan if Miss Jessica has enough bread ini adalah simple present, has enough bread. Ini adalah verb one ya. Pasangannya adalah simple future. Jadi she will verb 1 dari bake ya, adalah bake ya. She will tambah verb 1 kalau simple future. Yang kedua, if Miss Jessica had enough bread, she would bake some baked bread filled with sweet banana this afternoon. Ini kenapa beda di sini? Karena tense yang digunakan tensesnya adalah simple past, maka pasangannya adalah past future. Di sini if Miss Jessica had enough bread, had enough itu kan verb 2 ya. Makanya pasangannya adalah harus past future. Simple past pasangannya adalah past future gitu. I would fix your, nomor 3, I would fix your car if you, jawabannya adalah B, had an air compressor to blow the dirt stuck in its carburetor. Ini sebenarnya sama, konsepnya sama nomor 2 tapi dibalik aja. Tadinya kan nomor 2 pasangannya adalah yang pertama simple past. Nah, tentu saja pasangannya adalah past future. Namun di sini dibalik. Kita dikasih tahu bahwa ini adalah I would fix your car itu adalah past future, maka tentu saja pasangannya adalah simple past. Bisa dibalik-balik gini ya. Jawabannya makanya yang B. Simple past tense versus perfect present tense. Nomor 4, 5, dan 6. Simple past itu subject ditambah verb 2 ya. Verb misalnya swim jadi swam gitu. Play jadi play juga ya, gitulah. Verb 1 sama verb 2. Simple past itu menggunakan verb 2, sedangkan present perfect itu menggunakan has atau have ditambah verb 2 gitu ya. Bedanya kalau di simple past dia subject langsung verb 2, kalau di present perfect subject ada has atau had ditambah verb 2. Yang nomor 4, they haven't attended any meeting since they lost huge sum of profits for the project completion this year. Nah, yang pertama ini fill in the blanks-nya adalah present perfect, dan yang kedua adalah kita menggunakan simple past begitu.
Last month, nomor 5. Last month she saw the snow for the first time in her life. Ini kita menggunakan simple past ya. Soalnya lebih tepat. Nomor 6. So far this year the Mount Merapi has erupted for more than 10 times in the village. Di sini kita menggunakan present perfect karena lebih tepat ya. Kalau present perfect itu membahas hal yang terjadi sampai sekarang. Kalau simple past halnya udah dulu terjadi namun tidak terjadi sampai sekarang. Halnya terjadi di masa lalu gitu. Kalau present perfect itu halnya terjadi dari masa lalu dan terjadi mulainya masa lalu. Namun sampai sekarang juga masih terjadi gitu. Selanjutnya adalah articles, yaitu mengenai an, a, atau the gitu. Nah, yang pertama nomor 7. I have idea for our long vacation this year. Let's go on picnic starting from the next Sunday till the end of the year. Jawabannya yang benar adalah A ya. Soalnya I have itu idea. Kan kata selanjutnya idea. Nah, kalau ini huruf depan dari kata selanjutnya adalah vowels atau konsonan yang hurufnya a, i, u, e, o, itu kita harus menggunakan an bukan e gitu. Kalau yang hurufnya a, i, u, e, o kita harus pakai n, huruf depan kata selanjutnya gitu. Untuk yang kedua ya kita menggunakan the, soalnya kita menggunakan ya soalnya kata selanjutnya adalah piknik. Piknik kan kata depannya bukan a, i, u, e, o, maka kita menggunakan gitu. Nomor 8. Did you all have fun at the picnic? Sure did. It was the fill in the blank most memorable picnic I have ever had in my life. Kita pilihnya yang D ya, soalnya paling tepat penggunaan artiklesnya. Did you all have fun at the picnic? Sure did. It was the most memorable picnic I have ever had in my life. Nomor 9. Do you think reason Susie gave this morning was believable? Not really. It was most ridiculous thing I have ever heard. Ini kita menggunakan yang C ya, the dan sama the lagi. Soalnya artiklesnya yang dua ini itu paling tepat. Kalau kita mungkin masukkan yang lain misalnya do you think a reason Susie gave this morning was believable? Not really. It was a most ridiculous thing I had ever heard. Dan ini mungkin kurang cocok ya didengarnya. Jadi kita menggunakan yang paling cocok aja. Do you think the reason Susie gave this morning was believable? Not really. It was the most ridiculous thing I had ever heard. Lanjut, ada future tenses, yaitu yang menggunakan will atau would ya, atau yang membahas tentang masa depan. Nomor 10. I've spilled some ketchup on my skirt. Just a minute, don't worry. I a damp cloth for you. Nah, kita cari yang paling cocok di sini karena yang paling tepat adalah D. Coba kita lihat. Just a minute, don't worry, I will get a damp cloth for you. Ya, ini paling cepat ya. Dan tipe tensesnya ini adalah simple future gitu. Nomor 11. What do ini harusnya ada you-nya. What do you want to do when you graduate from the Trisakti School of Management? B. I an expert in accounting and management and work abroad. Good for you. I do hope you will be successful to get what you've been dreaming so far. Coba kita cari yang paling tepat ya. Mulai dari A. Jawabannya A ya. Ini emang tepat. I am going to be an expert in accounting and management and work abroad. Kalau kita gunakan yang B, I will have be an expert in accounting and management and work abroad. Kalau yang C, I will be an expert in accounting and management and work abroad. Nah, yang paling benar adalah pilihan A ya, soalnya kita menggunakan
Future tenses, present continuous di sini. Lanjutnya nomor 12. Do you mind if I turn the TV off? I am going to place a long distance call and it's hard to hear if the TV is on. Ini pilihannya adalah C ya, yang paling benar. Ini juga tipe verbnya, tensesnya adalah present continuous. Present continuous itu cara pengerjaannya adalah subject ditambah is, am atau are, lalu diikuti dengan verb 1 yang ditambah ing. Jadi di sini I subject, di sini karena I kita menggunakan am, I am, terus kita go, verb 1 dari go adalah ya go, kita tambahin ing, I am going gitu. Ini to place-nya tambahan ini. Selanjutnya adalah tentang modals. Ya, she have to finish. Ini adalah kata-kata yang paling tepat ya. She titik wake up early tomorrow because she will have a test at Trisakti School of Management. Karena di sini depannya she, berarti lanjutannya adalah has ya. Kalau have itu digunakan untuk they misalnya, atau them, atau we, banyak orang. Kalau she atau he atau atau nama orang gitu, satu orang, yang termasuk satu orang itu kita menggunakan has ya. Both Jim and Jack titik their assignment soon adalah yang B, have to finish. Di sini karena ada dua orang, kita menggunakan have ya, bukan has gitu. Yang nomor 15, each student at TSM fill in the blank diligently to pursue their career. Di sini adalah C, karena walaupun student kan banyak di TSM ya, namun di sini dia bilangnya each student, berarti ini bilangnya adalah masing-masing orang. Nah kalau masing-masing orang kita pilihnya tetap pakai has, jadi gitu. Each student at TSM has to study diligently to pursue their career. Walaupun student di TSM banyak, tapi karena kata depannya ada each, dia refer to each person, jadi per orang gitu. Kita menggunakan has. Selanjutnya ada comparative sentences nomor 16 sampai 20. Membandingkan ya, sentence yang membandingkan. Yang nomor 16, she titik-titik dan her sister does. She, ini pilihannya adalah D ya, she works more diligently. Jadi kan ini she dilanjut, karena ini she satu orang, jadi kita harus work yang menggunakan verbnya yang ditambahin s gitu. Kalau ini adalah them atau they atau we, itu kita pakainya yang C. Namun di sini karena she adalah satu orang, kita menggunakan verbnya yang ditambahin s, works more diligently gitu. Nomor 17, although she is still young, she can swim. Ada fast, ada with fastly, ada with fast atau fastly ya. Di sini yang paling benar jawabannya adalah A, she can swim fast gitu. Nomor 18, I think I can titik-titik dan you do. Membandingkannya antara saya dan dia. Di sini jawaban yang paling benar adalah D, yaitu I think I can read better than you do. Kalau mungkin yang lain kurang tepat aja ya. B, I think I can to read with good than you do. Kan aneh ya. Jadi yang jawaban paling tepat adalah D. Nomor 19, do you think that Merapi Mountain is titik-titik mountain of all in Indonesia? Jawab pilihannya adalah more active, the most active, more actively, the more activest. Di sini ini kita ada superlatif dan komparatif ya. Ini superlatifnya aktif, yang paling aktif gitu. The most active, kita B, yang B jawabnya.
Yang nomor 20. She sings titik-titik on the stage with me. Ini yang paling benar adalah yang B ya, yang happily. She sings happily on the stage with me. Dia bernyanyi secara senang dengan saya. Oke, yang terakhir ada fill in the blanks with appropriate answers. What titik-titik since you came here. Ini jawabannya adalah what have you learned since you came here. Since class began, I have not titik-titik much free time. I titik-titik several big tests to study for. Since class began, I haven't had much free time. I have had several big tests to study for. Ya, nomor 3 sampai nomor 20 di sini udah ada jawabannya ya, udah dibuat. Nah, kalian bisa baca aja dan belajar tensesnya gitu. Di sini kan kita bisa lihat di sini simple past ya. Yang di sini adalah past present ya. Past perfect ya. Ya kalian kalau belajar Inggris 1 sebenarnya nggak terlalu susah, asal banyak ya kalian mengerti dan banyak latihan aja. Ini tensesnya masih lumayan sederhana, paling simple past, simple present, past continuous, present continuous. Ya mungkin yang agak susah adalah present perfect, past perfect. Ya kalian kalau belajar ya hal ini nggak terlalu susah, pasti kalian bisa sih untuk ujiannya. Soalnya Inggris 1 kok lihat dari RPS-nya itu justru kebanyakan untuk reading, listening, writing comprehension ya. Jadi diajarkan untuk membaca, diajarkan untuk listening sama writing. Untuk belajar tensesnya itu masih kurang ya. Ya mungkin nanti di Inggris 2 akan lebih susah. Oke, sekian Koko membahas UTS-nya soal tes hari ini. Terima kasih.